past life itu kan lokasinya itu ada di pikiran bawah sadar kita. Nah, pikiran bawah sadar ini kalau kita tenang, relax, itu kan kita udah masuk ke pikiran bawah sadar sebenarnya. Jadi data-data yang ada di dalam pikiran bawah sadar itu bisa terbaca atau muncul kembali. Nah, masalahnya past life ini kan biasanya datanya tuh di bawah-bawah sekali gitu kan. Makin tua past life-nya kan makin di bawah biasanya. Nah, berarti kita masuk ke dalam bawah sadar itu kan harus lebih dalam lagi. Nah, salah satu ciri kita mulai masuk ke bawah sadar secara dalam itu apa? Transenden kan. Nah, kalau kita dalam kondisi transenden atau trans, nah itu kita bisa tuh kita itu masuk mengeksplorasi pikiran bawah sadar lebih luas lagi gitu kan. Nah, fenomena past life itu muncul kembali ke permukaan itu bisa terjadi waktu kita lagi trans ini gitu. Ketika demokrasi itu diterapkan kepada negara-negara berkembang, pasti banyak manipulasi, gitu. Atau memang sengaja dikasih demokrasi supaya kemudian gampang dimainkan, gampang dijajah, gitu ya. Tidak menjadi dirinya sendiri, gitu. Yang tadinya dia bangsa Garuda, dengan dikasih sistem demokrasi, dia pelan-pelan jadi bangsa emprit, gitu ya. Dia lupa dengan dirinya. Ngomongnya bangsa emprit. Gimana kali ya? Kalau aku sih kebetulan aku pernah ini aku ngomongnya nggak ngawur dari aku sendiri ya. Aku pernah baca buku. Jadi aku dulu suka baca buku tentang Mossad, suka baca buku tentang CIA, termasuk operasi-operasi intelijen CIA di negara-negara Asia Afrika. Ada salah satu buku yang bukan salah satu sih, ada lebih dari satu sih. Aku lupa bukunya yang mana, tapi di situ dia ngomong salah satu dia mengkontrol negara-negara bekas jajahan barat yang ada di Asia dan Afrika. Itu adalah negara ini dikasih demokrasi. Karena kenapa? Dengan demokrasi itu mereka bisa mengendalikan, mereka memilih pemimpinnya siapa. Meskipun memang nanti ada general election, ada pemilihan umum, tapi mereka itu yang mengendalikan opini. Karena itu mereka menguasai media, terus kemudian mereka itu juga yang mencalonkan siapa ini pemimpinnya. Meskipun memang calonnya tuh kayak dari partai ini, partai itu, tapi tetap mereka yang pegang opini publik melalui media. Mereka yang pegang media di balik layar. Seperti itu, karena kuncinya demokrasi berjalan itu kan ada pemimpin yang dipilih oleh rakyat, ada media sebagai penyetir opini publik. Gitu. Oke, nah kenapa aku tadi tanya soal perlu dibedakan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan, karena memang negara itu akan menuju rules yang benar ketika kemudian ada garis-garis besar haluan negara gitu. Nah, ketika kemudian nggak ada kepala negara yang kemudian, negara ini mau kemana sih sebenarnya, maka ganti presiden akan ganti kebijakan lagi gitu. Dan kebijakannya itu kalau tidak sustainable gitu kan. Yang parah kalau kebijakannya itu udah, yang penting aku kebijakanku sendiri, nah itu kan kesel kita ngelihatnya, nggak maju-maju. Jadi potensi sistem mengarah ke semi monarki itu tetap ada kemungkinan. Kalau yang sekarang aku amatin ya Mas ya, dari bukannya sekarang memang sudah mau begitu kayaknya. Udah ditata begitu. Nah kan Anda juga sependapat kan, berarti satu frekuensi, kita frekuensi orang error. Iya, orang error. Kan orang lain ngelihatnya nih orang dua error nih. Katanya ngapain nunggu nanti, bukannya sekarang udah kerajaan gitu. Raja Jawa, jangan main-main dengan Raja Jawa ya. Aduh. Hidup Raja Jawa. Tapi memang aku ngelihat memang begitu, meskipun kalau aku ngelihat sekarang ini kayaknya pemerintah ya sedang memadukan. Sistemnya tetap demokrasi kita, tapi dipadukan dengan demokrasinya itu semi-semi monarki. Jadi kan dengan cara dia memilih Prabowo, terus kemudian dengan cara dia memberikan ini ke anak-anaknya. Memang aku ada beberapa yang tidak setuju sih dengan beliau, tapi sistemnya ini, wah ini udah kayak semi monarki nih gitu kan. Judulnya aja demokrasi di luar dalamnya udah semi monarki gitu. Tos kita. Tos dulu kita sama-sama orang error. Oke, menarik. Ini kalau ditonton guru politik udah diseplak kita. Berarti nanti ke depan organisasi seperti kayak
Salafi, Wahabi, pokoknya yang mentransformasikan ekstrim-ekstrim, merasa benar sendiri, itu tuh akan musnah dengan sendirinya. Nggak laku kayaknya. Nggak laku ya? Kalaupun ada mungkin dia pengaruhnya kecil gitu loh. Karena orang-orang kan kesadarannya udah mulai naik. Sekarang aja kan kita udah mulai ngelihat kan kalau Mas kerasa nggak sih Mas di akun yang Ngaji Rosot, atau mungkin Mas jalan-jalan di akunku itu udah banyak yang komen-komen, oh ya kalau aku komen tentang kesadaran 5D itu kan kesadaran yang tinggi kan, itu udah banyak yang komen, oh ya aku udah ngerasakannya, gitu kan. Iya. Gitu. Karena kesadarannya udah naik ke arah situ, ke arah walas asih, pencerahan. Nah, yang membuat mayoritas gitu ya, atau banyak sahabat-sahabat kita gitu yang nonton channel-channel kita, nonton channelnya kalian, nonton channelnya Ngaji Rosok, terus kemudian mulai muncul memori-memori DNA leluhur di masa lalu gitu. Itu tuh kira-kira sehingga menjadi sebuah social movement itu tuh apa sih gitu? Apa sih maksudnya, gimana sih? Kan udah mulai muncul gitu, yang mulai muncul di pikiran kita masing-masing, lebih aware, lebih itu tuh faktor apa kira-kira? Lebih bisa menerima, gitu. Pertanyaan singkat, jawabannya banyak. Ya apa itu? Ya kalau aku sih, aku pernah ngobrol sama salah satu pengamat intelijen kan. Dia konten kreator juga sih, pengamat intelijen loh ya, bukan intelijen. Dia bilang memang udah ditata sih sama leluhur kita dari dulu, karena beliau ini bilang dia memang ada faktor turunan juga. Dan dia bilang di keluarganya itu masih nyimpan tuh rontal-rontal kuno. Suaraku kedengeran kan ya? Aman. Kedengeran. Dia masih nyimpan tuh rontal-rontal kuno yang ngebahas tentang Indonesia, Nusantara di masa depan. Itu memang udah ditata sih Mas, sama leluhur kita dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Itu sudah dari dulu udah ditata sampai ke level DNA. Jadi nanti DNA kita itu udah ditanemin, ilmu-ilmu mereka tuh udah ditanemin, termasuk ciri-cirinya. Makanya kan kalau sekarang kita lihat di sosmed itu ada yang bilang ciri-ciri terah leluhur itu fisiknya gini. Itu memang ada. Menurut Rontal itu memang udah disetting gitu loh. Supaya apa? Supaya meskipun nanti ya mereka ini udah meninggal, dan ini Nusantara itu belum sempat kejadian jadi mercusuar dunia betulan. Tapi keilmuannya itu udah ketanam di dalam DNA, dan itu akan terus terlahir sampai ratusan tahun kemudian. Kenapa ngejagain kalau misalnya dokumentasi mereka atau pusaka-pusaka mereka itu dijarah? Karena kan kejadian kan waktu penjajahan VOC sama Belanda, itu kan terjadi penjualan artefak-artefak sama pengangkutan artefak dari Indonesia ke Eropa. Itu kan terjadi. Kita kan cuma disisain berapa gitu kan. Nah, kalau itu diangkutin, kita belajar dari mana gitu loh. Tapi kalau itu ada di DNA kita, ilmu-ilmunya ada di DNA kita, ya kita kan tinggal mengingat aja. Nah, PR-nya adalah bagaimana cara mengingatnya, bagaimana cara mengaktifkan DNA leluhur ini. Ya pakai kesadaran itu. Karena kalau kesadaran kita makin meningkat, kita kan makin kenal diri kita sendiri, makin masuk ke dalam. Otomatis semakin kita mengenali diri kita sendiri, kode-kode DNA itu makin terbuka. Jadinya gitu kita kayak, oh kayaknya aku punya ilmu ini deh. Kayaknya aku diwarisin ilmu ini deh. Kok aku tiba-tiba paham topik ini ya, gitu kan. Kok aku jadi ngerti ya, padahal aku nggak perlu belajar bertahun-tahun, tapi kok aku seminggu aja udah ngerti. Nah, itu bisa jadi, itu adalah keilmuan dari leluhur yang memang udah ditanamkan, udah dikodekan dalam DNA kita, kita tinggal nginget aja. Gitu kan. Kan kita manusia itu normalnya hanya bisa membuka 10% dari kode DNA kita kan. 90%-nya ini kan masih dorman. Nah, ketika kita spiritual awakening, pelan-pelan, bertahap, kita tuh mulai tuh membuka yang 90%. Jadi yang semula kita cuma terbuka 10% aja kode DNA-nya, sekarang jadi 15%. Lama-lama nanti bisa 20%, mungkin 25%. Itu aja udah meningkat banyak banget kemampuan kita. Seru deh, ke depan orang-orang akan lebih aware, sadar bahwa dirinya terhubung satu sama lain. Kamu adalah aku yang lain, apapun agamamu, sibuk mencari persamaan bukan mencari perbedaan. Mau ada paus, mau ada hiu, mau ada apa aja, kita selalu, oh itu saudaraku gitu ya.
agama sih tidak lagi kemudian membuat dikotomi kita untuk kemudian bersatu demi sebuah bangsa. Ke depan bakal seperti itu kali ya. Dan yang paling keren ketika kemudian elit persen lahir di Nusantara yang kita cintai ini, ya sangat masuk akal ketika kemudian kita menjadi kapten kesebelasan dunia di masa yang akan datang gitu ya. Football. Itu ya bisa jadi salah satu pertanda sih. Kita akan menjadi pemimpin bangsa. Kalau katanya guru kita Pak Ahmad Khodzim yang baru datang ini, mereka akan menyembah kepada bangsa kita gitu katanya. Iya katanya. Serius Pak Khodzim mengatakan gitu kemarin. Berpanutan lah. Karena aku melihat nanti di masa depan tuh Indonesia itu bisa menjadi contoh negara ini loh, negara yang ekologis, negara yang meskipun peradabannya maju, teknologinya maju, tapi tetap bisa sama alam itu bisa menyatu, bisa merawat alam dengan baik. Karena isu kan, karena sekarang itu kan isu yang banyak terhembus itu kan ya isu tentang alam, global warming lah, krisis apalah. Di Eropa aja kan udah mulai krisis kan, makanya mereka tuh karena aku tinggal di Lombok, ngobrol sama mereka tuh mereka ngelihat Indonesia tuh enak loh. Dibandingkan negara-negara tropis lain, Indonesia tuh termasuk yang paling enak. Enaknya itu kenapa? Di sini tuh masyarakatnya, dia bilang di sini masyarakatnya tuh ramah-ramah, santuy-santuy. Terus nomor 2, kamu tuh cuma punya 2 musim, nggak kayak kita di Eropa. Dan nomor 3, kita di Eropa tuh kena krisis iklim, kalian nggak kena. Kalian nggak kena gitu loh. Jadi mereka ngelihat sebenarnya di Indonesia tuh enak ya. Nah, aku mikir-mikir ya Indonesia tuh ya surga sebenarnya di sini gitu. Iya. Nah kali ya, kalau sekarang kan yang mau jadi pemimpin kan Pak Prabowo gitu ya. Potensinya kan bisa 2 periode atau barangkali sudah deal-dealan, oke aku 1 periode aja, setelah itu kemudian anakku yang maju atau gimana, kita kan tidak tahu gitu ya. Nah yang ingin kutanyakan gini, kira-kira di sekitar kan goalnya kan Indonesia emas di 2045 gitu. Nah kalau secara teori siklus kan nanti kan Tribuana Tunggal Dewi itu yang kemudian dulu siklusnya kan begitu gitu, cewek yang jadi pemimpin gitu. Nah nanti itu di sekitaran mendekati tahun berapa sih akan dipimpin oleh seorang wanita itu? Tunggu ini settling down dulu. Ini kan lagi penataan. Ini masih butuh energi maskulin nih. Makanya laki-laki nanti kalau udah ketata, itu kan tinggal ngerawat aja kan. Tinggal ngerawat, tinggal mengembangkan, itu cewek tuh cocok. Cewek itu cocok. Dan kayaknya kalau kita ngomongin karma, kan ada tuh yang spiritualis ngomong itu nanti yang jadi itu dia itu reinkarnasinya Ibu Tribuana Tunggal Dewi gitu kan. Nah, aku kan belajar tuh Mas yang aku kan dapat kan bukunya tentang sejarah Majapahit. Aku kan sempat ada pertanyaan, kenapa kok harus reinkarnasinya Tribuana? Nah, di situ aku ngelihat Tribuana waktu dia naik jadi ratu, dia itu masih masa penyatuan. Berarti kan dia pakai energi maskulin itu nyalahin kodrat. Nah, nanti dia bayar karmanya di reinkarnasinya ini gitu. Di reinkarnasinya dia tidak perlu menyalahi kodrat, dia tetap pakai energi femininnya dia untuk memimpin. Termasuk itu nanti juga akan menjawab emang kalau pakai energi feminin bisa sukses gitu kan. Karena sekarang ini kan banyak cewek-cewek itu yang takut. Selama ini cewek sukses karena dia pakai energi maskulin kan. Jadi dia jadi independen, dia jadi pemimpin yang tegas, yang kaku, yang rasional banget gitu kan. Karena dianggapnya itu ya itu cara mencari duit, kesuksesan tuh harus begitu gitu kan. Nanti kan ada pertanyaan kalau kita sedangkan kita ini kan ada tarikan kembali ke feminin masing-masing. Dan perempuan tuh lebih cepat kembali ke feminin karena kodratnya emang udah begitu, organnya udah mumpunin gitu. Pertanyaannya kan ada kekhawatiran, emang kalau feminin nanti bisa sukses karena feminin kan identik dengan pasif gitu kan. Identik dengan kalem. Kejawabnya di situ. Kejawabnya nanti justru dengan energi feminin di peradaban yang baru itu bisa sukses. Karena nanti yang keluar itu merawat, nurturing, harmoni, kreatif gitu. Oke. Di fase itu berarti sudah nggak ada lagi ya Mbak Lia perdebatan tentang paskibra harus lepas jilbab apa enggak, itu udah nggak ada kayaknya ya? Nggak ada kayaknya. Ya paling mah kalau ada debat ya paling kecil-kecil gitu aja, cuma ya. Slang mulut aja kecil-kecil. Keren gitu deh, kan. keren. Mudah-mudahan tuh segera terjadi ya. Lagian ngapain
sih? Ya ampun, ngeributin itu, orang lain Ya udah kan? bikin roket loh, kita belum. Masalahnya itu dia. Orang lain udah bikin roket, udah bikin terowongan bawah laut. Aku aja udah mikir gimana caranya bikin taksi bawah laut. Keren, taksi bawah laut ya? Udah aku bikin itu. Oh, mantap. Gambarnya doang. Gambarnya doang. Mbak Lia bikin taksi bawah laut. Ya, mudah-muadahan. Ya kan lucu terwujud, kan, iya. daripada kamu di atas macet-macetan, kenapa nggak bawah laut? Kamu lihat terumbu karang, Iya sih. lihat hiu Kayak kita breakfast di Apurva gitu kan? Oh iya, oh ya itu kan apa itu restorannya kan separuh bawah laut ya. Iya, separuh di dalam laut ya. Oke. Nah, Mbak Lia, ini tentang apa? Tentang tadi kan bicara tentang reinkarnasi dan lain sebagainya gitu. Bisa nggak sih kita mengakses past life itu tanpa dibantu sama orang gitu? Caranya bagaimana gitu? Bisa terjadi alami sih. Beberapa fenomena terjadi alami. Jadi sebenarnya past life itu kan lokasinya itu ada di pikiran bawah sadar kita. Nah, pikiran bawah sadar ini kalau kita tenang, relax, itu kan kita udah masuk ke pikiran bawah sadar sebenarnya. Jadi data-data yang ada di dalam pikiran bawah sadar itu bisa terbaca atau muncul kembali. Nah, masalahnya past life ini kan biasanya datanya tuh di bawah-bawah sekali gitu kan. Makin tua past life-nya kan makin di bawah biasanya. Nah, berarti kita masuk ke dalam bawah sadar itu kan harus lebih dalam lagi. Nah, salah satu ciri kita mulai masuk ke bawah sadar secara dalam itu apa? Transenden kan. Oke. Nah, kalau kita dalam kondisi transenden atau trans, nah itu kita bisa tuh kita itu masuk mengeksplorasi pikiran bawah sadar lebih luas lagi gitu kan. Nah, fenomena past life itu muncul kembali ke permukaan itu bisa terjadi waktu kita lagi trans ini gitu. Trans itu kan ciri-cirinya kita melepas emosi atau menahan emosi, itu bisa trans. Atau ketika kita tuh lagi relax banget, saking relaxnya tuh kita kayak melayang gitu, itu relax banget, itu juga trans gitu. Kalau sebelum meraga sukma itu kan trans dulu kan, aku belum bisa meraga sukma, tapi kalau trans udah beberapa kali gitu. Itu memang rasanya memang kalau diteruskan kayaknya kita memang bisa meraga sukma, cuma aku takut sih, cuma kalau di lembagaku kan dilatih begitu, cuma aku masih takut. Jadi masuk alat trans dengan sengaja? Kalau dari kecil aku sudah sering trans itu ketika mimpi lucid. Ketika Lucid mimpi dream. lucid atau ketika aku lagi kelelahan banget. Karena kalau kita kelelahan kan kita melepas emosi kelelahan itu kan. Itu bisa trans juga. Atau ketika meditasi itu kita udah relax banget. Itu bisa aja nanti trans sendiri, tapi ya kalau kita pertanyakan kapan aku transnya, kayaknya susah deh gitu. Jadi kalau aku lebih ke flowing aja sih gitu. Kalau pengalaman telepatinya Kak Lia sendiri? Itu dilatih kemarin waktu di lembagaku. Jadi Gimana? waktu kita sebelum dapat sertifikasi hipnoterapis itu kan kita bermain dulu tuh, bermain menyamakan frekuensi, menyamakan vibrasi. Ternyata ketika kita satu frekuensi itu telepati lebih gampang terjadi gitu. Itu dulu dilatih. Jadi apa itu, satu ruangan ada satu orang di depan, kita berlatih caranya ngirim informasi ke dia, nyuruh dia nulis sesuatu tapi nggak boleh ngomong gitu. Jadi ya caranya disamain aja dulu frekuensinya, vibrasinya. Jadi caranya tuh cara paling gampang nyamain frekuensi itu adalah mirroring orang. Gimana maksudnya? Jadi kalau Mas begini, aku juga begini. Mas begini, aku juga begini, gitu kan. Terus Mas kepalanya begini, aku juga gini, gitu kan. Itu mirroring gitu. Nah, orang kalau mirroring itu di mirror, lama-lama dia akan merasa, oh nih orang sama kayak aku ya, gitu kan. Nah, ketika dia sudah merasa sama kayak aku, terjadi kenyamanan, itu udah satu vibrasi, udah satu frekuensi, jadi lebih gampang gitu kan. Lebih gampang. Nah, ini di luar itu aku juga praktek sama teman-temanku. Makanya kita kirim telepati ke orang nggak semuanya gampang gitu ya. Kalau aku prakteknya sama teman, itu sama teman dekat. Jadi kalau kita keluar, kita ini kan kita keluar, kita lagi seneng-seneng bareng gitu kan. Udah kerasa satu sefrekuensi. Itu kadang dia belum ngomong, aku udah ngomong duluan. Dia kayak, loh, aku kan baru mau ngomong itu kok kamu udah tahu gitu kan. Ya bukannya udah tahu, orang kita satu frekuensi gitu kan.
Itu kan telepati juga gitu. Gitu. Kalau misalnya beda frekuensi, artinya susah juga. Kayaknya susah deh. Selama ini aku prakteknya satu frekuensi dulu, satu vibrasi dulu. Pernah? Selama ini prakteknya gitu. Pernah nggak sih gitu ya? Misalnya kamu lagi disukai sama cowok gitu. Cowoknya itu dia benar-benar pakar telepati lah ya. Terus kemudian itu tuh gangguin kamu lewat mimpi dan lain sebagainya gitu. Bisa nggak sih sebenarnya gitu? Bisa. Bisa. Karena Contohnya, salah satu case-nya teknik gimana? santet kan gitu. Oh, gimana tuh? Lewat mimpi. Gitu. Nah, kalau cara kita masuk ke mimpi orang itu kan ada macam-macam cara. Tapi kalau sampai sihir santet kayak gitu aku nggak tahu ya. Aku di hipnoterapi kita bisa nyembuhin orang yang kena sihir kayak gitu, ada treatmentnya ada. Tapi kalau cara nyantetnya aku nggak belajar. Cuma cara membuat mimpi memang ada beberapa macam cara. Ada yang ketika kita lagi keluar nih seharian sama dia, kita ulang terus. Ulang kayak, nanti kamu di rumah jangan ngimpiin aku ya. Nanti kamu di rumah jangan ngimpiin aku ya, 2 kali. Nanti kamu di rumah jangan ngimpiin aku ya, 3 kali. 3 kali kesel dong dia, ngapain aku mikirin kamu? Emang kamu siapa? Pede amat. Itu udah masuk dalam pikiran bawah sadarnya dia. Jadi dia nanti bisa bermimpi tapi belum tentu pasti mimpi ya. Tapi yang banyak kejadian tuh kepikiran, bisa kepikiran. Terus itu juga teknik membuat orang jatuh cinta juga sih. Terus kemudian yang kedua, kita duduk di dekat orang yang tidur. Terus kemudian kita bangunkan sedikit gitu loh. Maksudnya kita Dek gitu kan. Kalau kamu dengar suara aku, tolong gerakkan jarimu gitu kan. Nah, dia masih tidur tuh, tapi dia belum bangun juga gitu kan. Dia tidur tapi nggak nyenyak dan dia nggak bangun juga gitu loh. Nah, itu kita bisa bikin mimpi. Langsung aja disugesti gitu kan, langsung disugesti. Kan dia udah gerakin tangan tuh. Atau gerakin mana lah terserah. Langsung aja disugesti. Dek, ini aku gitu kan. Misalnya aku ngomong sama adikku ya, Dek, ini aku, sekarang aku lagi ada di sebelahmu, dan sekarang dalam mimpimu kita itu lagi jalan di pantai, kita gandengan, kita ngelihat pantainya tuh bagus banget gitu kan, ngelihat pantainya tuh bagus. Nah, itu udah jadi mimpi nanti di dia gitu. Cara yang ketiga, meraga sukma atau out of body experience. Nah, ini yang ketiga aku belum praktek sampai ke situ, cuma kalau ada sih trainerku itu yang bilang itu salah satu teknik santet yang cukup ampuh lewat mimpi. Jadi dukunnya itu meraga sukma terus masuk ke mimpinya orang. Di mimpi itu dia bikin program, supaya orang ini tunduk betul sama kata yang nyantet, gitu. Udah habis itu ditinggal. Gitu. Artinya memang ketika syarat dan ketentuan berlaku dan itu sudah terpenuhi, dengan kekuatan telepati itu memang kita bisa mengontrol orang dari jarak jauh dong. Misalnya aku mau ketemu Kalia, Kalia besok ketemu gini gitu. Aku mau ketemu narasumber spiritual yang susah gitu. Pak besok begini dan ternyata kejadiannya sesuai dengan yang aku inginkan. Itu bisa banget sih? Mungkin nggak sih? Kalau Mas menguasai teknik mengendalikan pikiran bawah sadar, itu banyak hal menakjubkan bisa Mas lakukan. Karena program manusia itu ada di pikiran bawah sadar. Dan yang bisa membendung itu hanya consciousness. Consciousness yang bisa bendung. Yang bisa membendung. Karena pikiran bawah sadar itu kan berjalan sendiri. Dia bisa diprogram. Bisa kita program sendiri, bisa diprogram orang lain. Tapi 90% kehidupan manusia itu ditentukan dari apa program dari pikiran bawah sadarnya. Gitu. Itulah kenapa ada ceritanya orang kesantet itu disadarkan susah. Karena dia udah kena pikiran bawah sadarnya, itu udah kena program dari dukunnya, ya udah jalan terus dia. Nah, yang bisa membendung itu hanyalah consciousness, gitu. Karena ketika kita sadar, kita tuh bisa filter siapa yang boleh memprogram pikiran bawah sadar saya, siapa yang tidak boleh, itu kan, gitu. Itu consciousness tuh gitu. Makanya kan aku bilang pikiran sadar, pikiran bawah sadar, consciousness tuh di atasnya, gitu. Oke, baik. Berarti tadi kan Kalia program pikiran orang itu sangat berpengaruh terhadap jalan hidup. Kalau itu sih betul. Menurutku real, aku nggak ragu sama sekali gitu. Ketika kemudian itu sudah menjadi program bawah sadar, ya itu yang akan terjadi gitu. Nah, sementara terkadang kita masih berdebat
teknik apa ya yang paling powerful untuk manifestasi gitu. Padahal kita itu memiliki latar belakang dan insight program-program yang berbeda-beda di dalam pikiran kita. Itulah kenapa kemudian satu teknik kadang cocok di Lia Lestari, nggak cocok di Hendra gitu. Nah, bagaimana bicara soal ini, Mbak Lia? Manifestasi. Iya. Kalau di aku, manifestasi aku sih, aku nggak suka pakai tekniknya ribet-ribet. Pokoknya karena aku kan udah belajar kesadaran juga. Jadi kalau aku mau mendapatkan sesuatu, niat, ya udah tinggal diniatin. Kalau kita niat kan otomatis kita memvisualkan kan nanti dapatnya gimana, seperti apa. Udah diniatin, kalau perlu dibikin target kapan dapatnya. Terus kemudian kita breakdown tuh cara untuk mendapatkan itu. Meskipun kita belum bisa breakdown 100%, misalnya cuma bisa breakdown 10%, nggak apa-apa gitu kan. Itu kan udah di breakdown caranya. Udah, kita mindfulness aja ngerjakan cara itu, nikmatin aja, nanti dapat sendiri kok. Gitu. Nah, artinya kan tidak semua sahabat-sahabat kita itu bisa begitu gitu kan. Itu terjadi dengan mudah di Kak Lia kan, mungkin ada proses yang mengiringinya sampai kemudian ngambil kesimpulan itu. Itu pun juga sama. Aku juga simpel banget. Aku nanti bakal gini kok. Terus kemudian aku tiba-tiba ya udah flowing aja ngerjain supaya aku bisa sampai situ apa yang harus aku lakukan. Kita ngerjain itu mindfulness kan. Iya dong, dan itu terjadi dengan mudah gitu. Nah, tapi kan tidak semua teman-teman kita mudah juga melakukan hal itu karena banyak critical thinking dan lain sebagainya, gimana alasan apa segala macam. Akhirnya nggak ngerjakan. Terus ada juga, ngapain kamu bikin target, ngapain kamu bikin manifestasi, ngapain kamu bikin goal, sok tahu loh daripada alam semesta ini, bukannya ini kemudian sudah punya rancangan agung sendiri terhadap dirimu semesta ini. Bagaimana? Ini kan terkesan agak paradoks gitu Mbak Lia. Gini Mas, kalau kita udah belajar kesadaran kan kita tahu kita ini co-creator. Kreator utama kan Tuhan, kita ini co-creator, tapi kita kan tetap punya energi Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita sudah pakai energi Tuhan ya kita niatkan ya udah terjadi gitu kan. Yang penting diniatkan kan udah di breakdown caranya, mindfulness ngerjakan udah gitu. Artinya bahwa kemudian manifestasi itu bisa terjadi dengan mudah. Salah satu yang bikin variabel cepat enggaknya karena kita sadar kita ini sebenarnya siapa gitu. Bahan baku kita itu apa gitu kira-kira ya. Jadi sehingga kita ada imprint negatif dari luar itu udah kita filter udah. Basisnya itu udah nggak lagi merasa tolong dong, kurang enggak gitu ya. Kita basisnya itu sudah, kita itu sudah hidupnya itu ya sudah, aku mau, aku kerjakan, aku dapat. Karena udah energinya udah di keberlimpahan. Maksudnya keberlimpahan itu tinggal nerima gitu. Tapi nerimanya juga bukan berarti malas-malesan, enggak. Ngerjakan. Tapi kita udah feelingnya itu, batinnya itu, aku siap menerima, aku siap menerima, aku siap menerima. Dengan bahasa, aku terima sekarang gitu, aku terima sekarang gitu. Dengan bahasa sederhananya itu yakin nggak ada sedikit pun keraguan di dalam diri. Iya, jadilah apa yang kita mau dapat itu gitu loh. Di frekuensi itu gitu loh. Jadi seolah-olah udah di situ sekarang gitu ya. Bukan seolah-olah. Kalau seolah-olah itu kan masih kayak pura-pura gitu kan, ada pura-puranya gitu kan. Tapi benar-benar sudah menghadirkan. Iya, itu punyaku gitu kan. Itu punyaku gitu. Pol gampang, pol mudah ini teman-teman sekarang ya. Makin ketemu benang merahnya gitu ya. Oke deh, habis ini kita nanti akan lihat Pak Kojim sama Mbak Lia Lestari. Nggak tahu konsepnya akan seperti apa nanti. Aku pengen menduetkan orang-orang. Konsepnya aku belum belajar profilnya Pak Kojim loh. Biasanya kalau podcast itu kan harus belajar profilnya dulu. Oh, nggak perlu sih. Mbak Lia, acara di Jakarta, acara gathering? Iya, betul. Gatheringnya Mbak Lia itu gathering apa maksudnya? Kebangkitan Nusantara. Jadi lebih kalau tahun ini kita lebih ke ngobrolin tentang spiritual awakening, terus nanti pencarian jati diri itu gimana, misi jiwa itu gimana gitu kan. Nah, sama ada hipnoterapinya juga gitu. Berapa hari? 1 hari aja. Oh, 1 hari aja. 4 jam 5 jam lah. 4 jam 5 jam. Buat ini sih aku selama ini kan bikin konten. Nah, orang kan jarang ketemu langsung. Nah, itu maksudnya gathering itu. Maksudnya gathering itu ayo kita sekalian ketemu, tapi ketemuannya juga nggak ketemuan cicat-cicat ngalor ngidul enggak. Tapi itu ada
topik yang kita obrolin, kita nanti bisa diskusi. Kemarin aku kan sempat diprotes, Mbak, kebanyakan materi, kamu sama aja kayak bikin konten gitu. Iya. Banyakan diskusi dong. Nah, nanti kayaknya gathering ini tuh kita materinya nggak seberapa full, tapi aku ganti nanti kita banyak diskusi deh. Kita diskusi jadi kayak kekeluargaan gitu. Ini menarik deh, kapan-kapan kita bikin ini kolaborasi gathering Boleh. Atau barangkali nanti idenya Kang Abu sama Pak Wayan itu kan pengen bikin gathering nasional Ngaji Roso, itu juga bisa di follow up sih nanti. Gedein sekalian yang datang 1000 gitu loh. Oh gitu ya. Ya, boleh deh. Seru, kasih waktunya gimmick-gimmick. ini supaya menjadi iya nanti ada Kasih Kak Lia yang bagian bikin gimmick-gimmick gitu ya. Kalau Keren. kemarin gimmicknya waktu di Bali itu pakai bendera merah putih, sewenang mereka. Berapa peserta? 90. Wow, mantap. 90. Mantap. Itu kondisi lagi panik gitu, yang bapakku habis meninggal apa segala macam, masih kekumpul 90. Ya. Tapi gara-gara kamu tadi nyampein materi tentang itu sudah punyaku, itu sudah milikku sekarang gitu, manifestasi tadi. Teman-teman gini, kalau begitu Kak Lia mulai sekarang punya aku gitu. Waduh, ingat satu frekuensi dulu. Masalahnya saya satu frekuensi nggak dengan Nadia. Iya. Ini ilmu keren banget ya teman-teman. Udah ya mungkin ya karena Pak Kojim udah datang gitu ya teman-teman, kita off dulu. Nanti kita kabarin kalau misalnya kita jadi bikin gathering sama Kak Lia ya teman-teman. Makasih banyak. Kak Lia, akun YouTube-nya apa? Lia Lestari Journey. Iya kan? Iya, betul. Banyak kok narasumbernya Ngaji Roso sebagai subscribernya Lia Lestari. Itu keren banget ya. Keren kali ya.